Kamu pulang dulu, aku akan mencari teman untuk memeriksanya. Nathan datang ke kediaman Green Dragon dan menemui Vermilion. Meminta Vermilion menyelidiki masalah ini. Vermilion tidak membutuhkan akses khusus, mulai melacak langsung dengan teknologinya sendiri. Dewa Perang, uang di rekening Britannica Anders memang telah ditransfer. Vermilion dengan cepat mendapatkan hasil. Apa itu rekening Philip atau keluarga Andersen lainnya? Nathan bertanya. Tidak, ini adalah rekening luar negeri. Meskipun rekening ini atas nama Philip, tapi sekarang telah menjadi akun hitam, tidak ada catatan. Sulit untuk melacaknya, butuh waktu. Aku menemukan lagi. Sebanyak 230 miliar dari rekening perusahaan Andersen dan rekening pribadi dari 17 anggota keluarga Andersen juga ditransfer ke rekening luar negeri ini. Waktu hanya berjarak 1 menit dari pemindahan rekening Britannica Anders. Vermilion membuat penemuan besar. Apa? Semua uang keluarga Andersen juga ditransfer? Nathan bertanya. Ya, betul. Vermilion menambahkan, peretas ini juga membuat akun palsu dan catatan transfer palsu. Menunjukkan uang di rekening Britannica Anders ditransfer ke Philip. Jika mereka memeriksa rekening mereka sekarang, dalamnya masih ada uang, tetapi itu hanya rekening palsu yang kosong. Setelah mendengarnya, Nathan terkejut, orang ini menipu keluarga Andersen. Sepertinya begitu. Keluarga Andersen mengira mereka telah mentransfer uang dari Britannica Anders. Tetapi kenyataannya semua uang keluarga Andersen juga diambil oleh peretas. Keluarga Andersen masih dibohongi dan tidak tahu apa-apa tentang itu. Kata Vermilion. Vermilion, lacak terus rekening ini dan pastikan kemana perginya uang itu. Nathan memerintahkan. Dewa Perang tenang saja. Walau pintar tapi mereka bertemu denganku. Vermilion meyakinkan. Pada saat ini, seseorang dari Britannica Anders melaporkan kasus tersebut. Karena ada catatan dan bukti transfer dana publik ke rekening pribadi Philip. Segera polisi datang ke Britannica Anders. Kirana dan James dipanggil. Mereka semua ketakutan. Siapa yang lapor polisi? Siapa yang melapor ke polisi? James bertanya. Karena tahu Philip yang mengambil uang itu, maka mereka tidak memanggil polisi. Kecuali sudah tidak mengakui kakek lagi. Mereka juga secara khusus menyuruh orang-orang perusahaan yang mengetahui hal ini untuk tidak melapor ke polisi. Tapi sekarang ada orang yang melapor ke polisi. Itu bukan kami. Tak seorang pun dari kami yang menelepon polisi. Karyawan menggelengkan kepala satu demi satu, bukan mereka yang melapor. Tentu saja Adrian yang melapor. Mereka melimpahkan semua tuduhan pada Philip. Bukti sudah jelas. Biar mereka patuh dihukum. Kedua bersaudara itu merencanakan segalanya. Saat ini, mereka telah menghapus akun palsu tersebut. Polisi berkata dengan dingin, kami menerima panggilan anonim melaporkan bahwa Philip mentransfer lebih dari 635 miliar dana publik. Sekarang bukti nyata sudah ada. Kalian juga mendengar bahwa Philip Andersen mengaku sendiri telah mentransfer uang tersebut. Tanya polisi. Para karyawan hanya mengangguk patuh. Oke, sekarang saksi dan bukti sudah lengkap. Mari kita cari Philip Andersen. Kata polisi. Dia juga membawa James, Kirana dan lainnya. Di rumah keluarga Andersen. Semua orang masih tertawa. Tiba-tiba terdengar sirene. Beberapa petugas polisi bergegas masuk dan dengan cepat membekuk Philip. Polisi menunjukkan surat penangkapan. Philip, kamu dicurigai memindahkan dana publik, meretas internet secara ilegal, pencurian melalui internet, sekarang kamu ditahan. Philip dan semua anggota keluarga Andersen tercengang. Mereka memandang James dan Kirana dengan tidak percaya.
mengira merekalah yang menelepon polisi. Baru saja mereka berdiskusi, Kirana dan James tidak berani memanggil polisi. Kalian, anak durhaka. VTTT. Philip tiba-tiba memuntahkan darah. Kalian berdua bodoh tak berotak. Kamu memperlakukan kakekmu seperti ini. Kamu tidak pantas menjadi keluarga Andersen. Buat malu keluarga. Keluarga Andersen bergegas maju seperti orang gila, ingin memakan James dan Kirana hidup-hidup. Bukan kami yang memanggil polisi. Bukan kami. James dan Kirana berteriak. Philip menatap keduanya, bukankah kalian ingin membunuhku? Sekarang aku masuk penjara. Apa kalian puas? Kakek, tidak, kami tidak bermaksud begitu. Kirana menangis. Periksa rekening pribadi Philip Andersen, apa uang masih ada? Hector Reilly, Kepala Polisi Kota Saikwan, memerintahkan. Segera Departemen Teknis mengirim pesan, Kapten, rekening Philip Andersen kosong, tidak ada sepeser pun. Philip terkejut, bagaimana mungkin tidak ada uang? Anggota keluarga Andersen lainnya juga terkejut. Philip awalnya memiliki 10 miliar di akun pribadinya. Apa? Tidak ada uang? Bukankah ada catatan transfer? Hector Reilly tercengang. Kapten, kami baru saja memeriksa, uang sudah ditransfer lagi ke rekening luar negeri. Kata teknisi. Apa? Philip Andersen, kamu telah mentransfer uang itu ke rekening luar negeri. Gerakanmu sangat cepat. Philip tercengang, bukan aku. Aku tidak memiliki akun luar negeri. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu dan berseru, celaka, Adrian dan Jayden yang melakukannya. Kalian semua cepat periksa rekening pribadi dan perusahaan. Philip mengingatkan. Seluruh keluarga Andersen mulai memeriksa rekening mereka. Setelah dicek baru menyadari semua uang telah ditransfer. Tidak tersisa sepeser pun di akun semua orang. Tidak tersisa sepeser pun di akun perusahaan. Pasti Adrian dan Jayden, John dan Joseph akhirnya menyadarinya. Sadi berkata, aku tahu mengapa mereka pergi, karena untuk melarikan diri. Mereka meminta kakek untuk mengakui kejahatan kakek. Bu, Syafirna pingsan setelah tahu yang sebenarnya. Philip menepuk dahinya dan berkata, aku sudah mengerti, Adrian 2 bulan lalu ke sini untuk mendapatkan kepercayaanku. Aku dengan naif berpikir bahwa aku bisa mempercayakan masa depan keluarga Andersen kepadanya, segala sesuatu tentang keluarga Andersen menjadi transparan. Dengan keterampilan meretas adiknya, mengambil uang semudah membalikkan telapak tangan. Aku tidak menyangka anak ini membuat rencana untuk menjebakku. Mata Philip berkedip dan dia hampir pingsan. Sialan Adrian. Joseph hampir meledak karena marah. Pada saat ini, Departemen Teknis memeriksa semua akun keluarga Andersen. Dikonfirmasi bahwa total 230 miliar milik keluarga Andersen juga ditransfer ke rekening luar negeri. Hector Reilly bertanya, bisakah kamu mendapatkan uangnya? Hampir mustahil. Sekarang rekening luar negeri telah dibatalkan. Uangnya telah hilang. Setelah mendengar penjelasan yang diberikan oleh bagian teknis. Bu, keluarga Andersen jatuh tersungkur satu per satu. Semua orang pucat pasi. Hal yang sama terjadi untuk James dan Kirana. Uang sudah tidak dapat diambil kembali. Keluarga Andersen benar-benar berakhir. Sadi dengan cepat memberitahu polisi tentang semuanya. Pelaku utama Adrian dan Jayden bersaudara. Hector Reilly tampak serius, kamu tiba-tiba menyebut nama Adrian dan Jayden, maka aku harus mempercayai kalian. Kami membutuhkan bukti. Sekarang uang Britannica Anders ditransfer oleh Philip Andersen, ini semua ada catatan. Uang yang lain juga ditransfer oleh Philip.
Karena teknisi kami telah mendapatkan informasi rekening luar negeri dibuat atas identitas Philip Andersen. Kami memiliki semua bukti, Philip Andersen, apalagi yang mau kamu katakan? Hector Reilly berkata dengan dingin. Pak polisi pikirkan, bagaimana mungkin ini kakekku, mengapa dia memberitahu Kirana semuanya? Sadie bertanya. Hector Reilly mencibir dan berkata, karena Philip ingin mengancam Nona Kirana dengan hubungan keluarga. Yakin mereka tidak berani memanggil polisi. Itu sebabnya mereka berbuat seperti itu. Ini, semua orang terdiam, karena kenyataannya itulah yang dipikirkan keluarga Andersen. Selain itu, Departemen Teknis kami telah memeriksa, tidak ada seorang pun bernama Jayden yang datang ke Anhemia. Pesawat maupun HSR tidak ada datanya. Apa kalian berbohong? Mendengar ini, semua orang mengerti bahwa ini semua telah direncanakan lebih awal. Jayden mempunyai alibi. Adik Adrian benar-benar licik. Bawa orang ini. Hector Reilly memerintahkan. Philip sudah menerima nasibnya. Tiba-tiba Hector Reilly menerima telepon dari Harvey Cobb. Oke, aku akan segera mundur. Hector Reilly membawa timnya mengundurkan diri. Masalah kalian dihentikan dulu, aku akan memeriksanya. Ini membuat keluarga Andersen sangat bingung. Setelah aman, Philip segera berkata, cepat dan telepon bajingan ini. Tanya apa yang terjadi. Syaphirna menelepon Adrian dan diangkat. Adrian, kamu bajingan, apa yang telah kamu lakukan? Begitu telepon terhubung, Syaphirna memakinya. Kenapa? Apa Philip si tua bangka sudah ditangkap? Dia pantas mendapatkannya. Mendengar kata-kata Adrian. Semua orang langsung tahu Adrian yang melakukan semuanya. Di mana kamu Adrian? Cepat kembalikan uangnya. Amarah Syaphirna meledak. Adrian di ujung telepon tampak terkejut, uang apa? Aku tidak mengerti. Syaphirna sangat marah hampir menangis, Adrian, jangan berpura-pura, semua uang dari Britannica Anders dan keluarga Andersen kami telah ditransfer kepadamu. Kamu menyalahkanku. Bukankah kakekmu yang mentransfer uang dari Britannica Anders? Ada catatan transfer, dia juga mengakuinya sendiri. Apa hubungannya denganku? Uang hilang, cari saja Philip. Adrian mencibir. Kamu. Syaphirna sangat marah hampir membanting ponselnya. Oke, kamu di mana? Kapan kamu pulang? Syaphirna menstabilkan emosinya dan setenang mungkin berbicara dengan Adrian. Asal Adrian kembali masalah jadi mudah. Aku lagi di luar negeri. Tunggu beberapa hari aku akan kembali. Adrian melarikan diri. Duar. Berita itu bencana bagi seluruh keluarga Andersen. Bila dia melarikan diri ke luar negeri, sulit untuk dikejar kembali. Bencana keluarga Andersen hanya bisa ditanggung sendiri. Belum lagi semua uangnya hilang, Philip masih akan dipenjara. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Mata Philip memberi kode agar Syaphirna menipu Adrian kembali. Pikiran Syaphirna berputar dengan cepat, Adrian, aku merasa tidak enak badan selama 2 hari ini, sering mual dan muntah-muntah, kamu tahu itu. Cepat pulang dan temani aku ke rumah sakit. Sepertinya aku hamil. Joseph, John dan yang lainnya mengacungkan jempol pada Syaphirna. Syaphirna sepertinya memang hamil. Semua orang tahu ini. Bagaimanapun, Adrian pasti akan memikirkan darah dagingnya sendiri. Joseph menyela, Adrian, Syaphirna pasti hamil. Kamu ke sini dan bawa dia periksa. Kamu adalah ayahnya, kami tidak berani bertindak sembarangan. Haha, Joseph, persetan. Apa kamu tidak tahu seperti apa putrimu? Putrimu wanita jalang, sudah tidak terhitung berapa lelaki brengsek yang sudah tidur dengannya, sekarang hamil, mau melimpahkan padaku.
Semua orang tidak menyangka Adrian akan memaki seperti itu. Setelah mendengarkan Syaphirna langsung mengamuk, "Adrian, apakah kamu masih pria sejati? Bisa-bisanya kamu mengatakan hal-hal seperti itu." Adrian mencibir dan berkata, "Hehe, Syaphirna, kamu hanya wanita brengsek. Sepertinya kamu juga tidak tahu ayah dari anak itu. Ingin aku bertanggung jawab? Pergi. Kalian sekeluarga semuanya brengsek. Pergi." Setelah berbicara, Adrian menutup telepon. Semua terkejut dan tidak habis pikir. Syaphirna langsung pingsan. Joseph marah hingga muntah darah. Yang lain buru-buru menelepon Adrian tetapi ponselnya sudah dimatikan. Sudah tidak bisa dihubungi. Setelah beberapa saat menelepon lagi, nomor sudah dimatikan. Bagaimana ini? Semua orang diam. Jika Adrian bersaudara ini tidak dapat ditemukan, maka uang tidak akan kembali. John berkata tanpa daya, "Aku baru saja meminta temanku untuk memeriksa Adrian, semua data dirinya palsu. Dia sama sekali bukan orang kaya di luar negeri, keluarga tidak terdaftar." Semua orang sudah mengerti. Adrian hanya datang untuk menipu pernikahan dan uang. Meniduri Syaphirna dengan cuma-cuma lebih dari setahun, kemudian menipu semua uang keluarga Andersen. Tetapi intinya mereka tidak memiliki bukti sama sekali. Bahkan akta nikah itu palsu, tidak terdaftar sama sekali. Jika harus berdasarkan bukti, maka Adrian dan Jayden seperti tidak pernah hadir di keluarga Andersen sama sekali. Keluarga Andersen tidak bisa menjelaskannya. Tidak ada bukti. Bisa dikatakan bahwa Adrian bersaudara itu cerdik. Sebenarnya, keduanya berencana untuk menipu Kirana untuk menikah dengannya, tetapi Nathan kembali. Baik Amanda maupun James terkejut. Tadinya mereka masih ingin menikahkan Kirana dengan Jayden. Sekarang dipikir jika menikahi Jayden, tidak hanya semua uang ditipu, bahkan juga tubuh Kirana. Darah mengalir dari sudut mulut Philip, bertanya dengan cemas, apa ada cara untuk mencari orang itu kembali? Bahkan jika uangnya hilang, kedua binatang ini harus ditemukan. Ya. Jika aku melihat dua binatang ini, aku akan membunuh mereka. Ya, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membantai dua binatang ini. Pemikiran keluarga Andersen saat ini mengabaikan uang yang hilang, tetapi Adrian bersaudara harus mati. Tetapi dengan koneksi keluarga Andersen saat ini terlalu sulit untuk menemukan dua orang tersebut. Terlebih lagi, Philip akan segera dipenjara. Kirana baru saja meminta bantuan sahabatnya Jolene. Jawaban Jolene, sulit, hampir tidak mungkin, tetapi dia akan mencobanya. Kirana tahu bahwa ini adalah kata basa-basi dan tidak mungkin. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini? Tuhan, selamatkan keluarga Andersenku. Philip berteriak pada langit. Aku bisa menemukan orangnya. Masalah ini bisa aku selesaikan. Sebuah suara datang. Nathan tidak tahu sejak kapan sudah datang ke rumah Andersen. "Kamu." John mencibir, penuh dengan penghinaan. Joseph yang sedang emosi, memarahinya, "Apa yang bisa dilakukan pecundang sepertimu? Lupakan saja." Philip juga ikut memarahi, "Ya. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jangan menambah masalah di sini." Syaphirna lebih marah, "Nathan kamu pecundang, menyaksikan keluarga Andersen jatuh, kamu kesini menginjak-injak kami. Menghadapi perang dari semua keluarga Andersen." Nathan mencibir, "Sejujurnya, urusan kalian tidak ada hubungannya denganku. Aku menyelesaikan masalah ini untuk istriku. Jika aku berhasil mendapatkan kembali uang itu, kalian jangan meminta bagian." Nathan berkata dengan dingin. Philip mencibir, "Oke,
jika kamu mendapatkan kembali uangnya, kami tidak akan meminta uang sepeser pun. Oke, jangan menyesal kalau begitu. Kirana, ayah, ayo pergi. Nathan membawa mereka berdua pergi. Nathan ke sini hanya untuk melihat lelucon. Datang untuk menertawakan kita. Kejam. Pecundang ini sama dengan si binatang Adrian. Jika dia bisa mendapatkan uangnya, aku akan memotong kepalaku. Keluarga Andersen kasihan sekali, bertemu penipu juga pecundang. Semua orang di keluarga Andersen menghela nafas. Setelah meninggalkan rumah tua keluarga Andersen, Kirana bertanya dengan ragu, apa benar kamu bisa? Coba dulu. Nathan tersenyum. Apa yang bisa kamu lakukan? Adrian bersaudara sangat pintar, mereka tidak meninggalkan petunjuk apapun, bahkan polisi tidak dapat melacak mereka. Kamu pikir kamu siapa? James mencibir. Amanda juga berkata, Nathan, kamu jangan ikut campur, jangan menambah masalah. Sekarang kamu puas, Kirana tidak punya apa-apa. Sekarang merasa pantas untuk Kirana. Keduanya berkata serempak, kami beritahu, kamu mantan napi tetap tidak layak untuk Kirana. Kirana takut masalah menjadi lebih besar, dan buru-buru pergi bersama Nathan. Nathan, jangan ikut campur dalam masalah ini lagi. Seharusnya polisi sudah ada petunjuk. Tadinya kakek mau dibawa pergi, tapi kemudian dibebaskan. Sepertinya ada penemuan baru. Kirana mengingatkannya. Nathan ingin mengatakan, itu karena aku yang meminta Harvey Cobb untuk membebaskan mereka. Oh ya, beberapa perabotan rumah Jolene telah tiba. Kamu pergi bantu memindahkannya. Aku akan mencari Jolene, lihat apa ada yang bisa aku bantu. Dengan begitu Nathan memakai seragam jasa pindahan rumah lagi, membantu Jolene pindahan. Pada saat ini, di rumah sakit pribadi Anhemia Villa, orang terkaya kakek August Kinsman, sudah berwajah cerah dan bersemangat. Setelah Nathan menyelamatkannya, kesehatannya tampaknya semakin baik. Kakek, aku menemukan identitas orang ini, dia adalah Nathan dari Antra Group. Cindy berkata dengan penuh semangat. Ternyata itu dia. August Kinsman dan beberapa orang lainnya jelas mengetahui Nathan. Bagaimanapun, dia adalah kuda hitam besar 6 tahun lalu. Mereka semua mengetahui tentang itu. Ya, hukuman 6 tahun baru saja berakhir. Dia saat ini bekerja di jasa pindahan Unmove, hari ini aku melihatnya pindahan lagi. Kata Cindy. August Kinsman menghela nafas sebentar, 6 tahun penjara cukup untuk menggerus seorang jenius. Dia bahkan bersedia menjadi kuli pindahan. Salvatore berkata, sepertinya dia tidak rela. Dia bertemu denganmu, Tuan Kinsman, dia tidak puas dengan 1 miliar, tetapi menginginkan 10 miliar, atau bahkan lebih. Sekarang akhirnya mengerti mengapa dia menginginkan 10 triliun, karena dia ingin menghasilkan banyak uang dengan ini. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.